saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebelum kita mulai setiap aktivitas kita. Kita mau cari wajah-Nya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kami mau mendekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan kembali merenungkan dan belajar firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ketika itu dia sedang ada di dalam penjara. Ya, dia berterima kasih kepada jemaat yang sudah menopangnya dalam kebutuhan jasmaninya. Ya, dia mengatakan bahwa dia sudah menjalani kesulitan ya secara finansial. Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelebihan. Jadi ayatnya yang ke-13 ini dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Bahasa aslinya menyebutkan segala keadaan dapat dihadapi. Dan tentunya itu bukan hanya secara dalam hal kebutuhan jasmani saja. Tapi kita tahu bersama apa yang sudah dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Memang tidaklah mudah ya. Bahkan dia sendiri menulis beberapa hal yang dia hadapi ketika dia melayani pekerjaan Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Bapak Ibu bisa perhatikan di sana. Dia mencatat banyak hal yang dia sudah hadapi. Dan itu tidak mudah ya. Ibu rohani saya pernah berkata, nggak usah jauh-jauh kita mau jadi sama seperti Tuhan Yesus. Jadi seperti Paulus aja deh, udah mampu atau belum. Dan memang kita pasti akan sepakat bahwa apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu sesuatu hal yang tidak biasa dialami oleh kita manusia. Tapi dia dapat katakan itu semua keadaan itu bisa saya hadapi ya. Dalam bahasa Jawa dikatakan iso tak songgo. Nah, apakah Rasul Paulus ini manusia super? Tidak, dia manusia yang sama seperti kita yang penuh dengan keterbatasan. Jadi kita manusia ini adalah manusia yang lemah. Tapi bagaimana Rasul Paulus bisa menghadapi semua itu? Dia katakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia dapat menghadapi itu semua di dalam Yesus. Jadi di luar Yesus tentunya kita tidak dapat menghadapi semuanya itu. Nah, kita semua pasti akan menghadapi masalah, tidak terhindarkan. Tingkat kesulitannya itu berbeda satu dengan yang lain. Tapi semua pasti akan menghadapinya. Lalu bagaimana respon kita ketika masalah itu datang kepada kita? Nah, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah, tawar hati di sini dimaksudkan adalah putus asa. Jangan sampai kita putus asa ketika menghadapi masalah, ketika dalam kesesakan. Karena kekuatan kita akan menjadi kecil. Lalu bagaimana kita dapat menghadapi masalah yang besar kalau kekuatan kita kecil? Nah, itu sebabnya jangan kita menjadi putus asa atau menjadi sayang diri. Ya, kita merasa menjadi orang yang paling apes sedunia gitu ya. Nah, kalau kita terus berfokus kepada masalahnya, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan di situ. Kita akan menjadi semakin lemah. Nah, Rasul Paulus dapat saksikan bahwa segala keadaan dapat dilalui bersama dengan Tuhan. Allah sudah berjanji bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang manunggal ing kita gitu ya. Dia ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya banyak orang yang menaruh kekuatannya kepada hal yang lain, bukan di dalam Tuhan. Entah itu di dalam dirinya sendiri, di dalam kekayaan, kekuasaan, ya, atau yang sebagainya yang bisa saja hancur dalam sekejap waktu saja. Tapi kekuatan Allah itu yang akan memampukan kita menghadapi segala keadaan. Nah, bagaimana kekuatan Allah itu dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Penggambarannya saya berikan seperti ini ya. Ketika di sini ada besi yang kuat yang tidak mudah untuk dibengkokkan, tidak mudah untuk dipatahkan. Lalu bandingkan dengan tali yang begitu lemah ini yang mudah sekali untuk dihancurkan, ya. Nah, bagaimana tali yang lemah ini bisa menjadi kuat? Yaitu ketika kita lilitkan tali ini di dalam kepada tongkat besi ini. Jadi sekarang tidak lagi mudah untuk
dipatahkan atau tidak mudah untuk dihancurkan. Kekuatan dari besi ini sekarang telah menjadi kekuatan dari tali ini. Nah, penggambaran sederhana ini seperti halnya kita. Ya, bagaimana kita dapat menghadapi segala keadaan itu, yaitu dengan kita melekat dengan Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kekuatan Allah akan menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita memperolehnya? Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, dalam persekutuan kita di dalam doa. Tuhan Yesus ketika dia merasa lemah, takut ketika akan menghadapi kayu salib, dia datang untuk berdoa. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-43, ya di sana dikatakan bahwa malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi di dalam doa itulah kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan memang ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan menjadi tenang. Seseorang yang tenang pasti mampu menghadapi hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memampukan Rasul Paulus untuk menghadapi segala keadaan, Tuhan yang sama yang kita sembah juga pasti akan memampukan kita menghadapi segala keadaan yang terjadi saat ini. Mungkin sementara kita hadapi atau yang akan kita hadapi. Pandemi ini telah membuat banyak aspek dalam kehidupan manusia itu menjadi sulit. Tapi kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahwa Allah Immanuel itu akan menyertai kita dan menguatkan kita oleh roh-Nya sehingga kita dimampukan. Bapak Ibu Saudara, jika kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan yang tidak biasa, mungkin kita hadapi, ya itu akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Ketika orang lain melihat, wah bapak ini atau ibu ini kok luar biasa ya, bisa menghadapi masalah yang besar itu dengan hati yang tenang. Nah itu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain, bisa menjadi semangat bagi orang lain. Bukankah itu menjadi sukacita tersendiri buat kita? Karena kita dapat menolong orang, karena Tuhan sudah lebih dulu menolong kita. Puji nama Tuhan, biarlah kita tidak menaruh kekuatan kita kepada apa yang ada di sekeliling kita. Kekuatan kita sekarang ini ada di mana Bapak Ibu Saudara? Apakah di dalam kekayaan kita, di dalam diri kita sendiri? Biarlah kita mau menaruh pengharapan kita. Kita meletakkan kekuatan kita di mana? Di dalam Yesus yang akan memampukan kita menghadapi segala keadaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar kita senantiasa belajar untuk terus melekat dengan Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya senantiasa bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kami dan memampukan kami ya Tuhan untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi pada saat ini. Dan kami melalui kehidupan kami biarlah kami dapat mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tinggal di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.